Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Sidik. Saya sekarang akan mempresentasikan bab fikih tentang akad kepemilikan dan ihyatul mawat. Yang pertama kita mulai dari pengertian dan definisi dari bab ini. Yang pertama ada akad. Akad adalah akad adalah ikatan dari dua perkara baik secara nyata maupun maknawi dari segi manapun. Yang kedua, kepemilikan. Kepemilikan adalah suatu hak benda atau barang yang dipegang oleh satu kelompok tertentu atau seseorang. Yang ketiga, ihyatul mawat. Ihyatul mawat adalah menghidupkan tanah yang sudah mati atau tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau kelompok itu. Selanjutnya yang pertama kita masuk ke materi akad. Yang pertama definisi akad. Akad dalam definisi terbagi jadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa, akad secara umum memiliki arti segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang yang didasarkan keinginan sendiri seperti wakaf atau dua orang yang seperti jual beli. Selanjutnya ada definisi secara khusus. Pengertian akad secara khusus menurut ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Akad sebagai pengikat pemilik yang bisa berdampak pada objek, akad yang sebagai pengait yang berdampak pada pemiliknya yang bersifat syarak. Namun dalam ungkapan fikih lainnya menyimpulkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai keinginan dari dua pihak dan yang akan menjadi kesepakatan. Akad itu Terjadinya akad itu harus ada dua hal, yaitu ijab dan kabul. Yang pertama, ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalani. Sedangkan kabul ialah perkataan yang diucapkan pembeli atau mewakilinya atau pewakilnya sebagai ekspresi dari kehendak berkaitan dengan akad tersebut. Nah, akad ijab dan kabul ini mungkin kita mendengar ijab dan kabul lebih familiar di pernikahan, namun ijab dan kabul bisa di dalam berjualan atau dalam perjanjian dan kesepakatan. Yang kedua yaitu dasar hukum dari akad. Dalil Al-Quran yang mendasari terjadinya hukum akad sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5 dan surat Ali Imran ayat 76, yaitu wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu, dan surat Al Imran ayat 76 yang berbunyi sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kata perjanjian atau ukun memiliki dua maksud, dua perjanjian atau lebih yang dilakukan oleh dua pihak atau keduanya yang menyepakati perjanjian tersebut. Maka mereka berdua telah terkait dengan janji yang telah ia disepakati. Nah, maksud dari hukum akad adalah dalam kita melakukan akad, kita harus menepati janji apa yang telah kita ijab dan kabulkan dengan pihak lainnya. Karena sesuai dengan dari Allah, sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Dengan kita menepati janji, berarti itu salah satu cara untuk menunjukkan kalau kita bertakwa kepada Allah. Yang selanjutnya adalah pembentukan akad. Dalam terjadinya sebuah akad harus didukung dengan 4 unsur, yaitu akid orang yang berakad, makud alaih sesuatu yang diakadkan, bisa sebuah benda atau lainnya, madu akad atau tujuan terjadinya diakad, misalnya tujuan untuk membeli barang tersebut yang kita akadkan atau sebuah perjanjian lainnya, atau al-akad yaitu ijab dan kabul seperti yang telah
jelaskan di beberapa slide sebelumnya. Yang selanjutnya, syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad ada dua, yaitu yang secara umum dan khusus. Yang pertama kita bisa lihat yaitu berikut syarat umum yang harus dipenuhi dalam terjadinya akad. Yang pertama, dua pihak yang berakad, yaitu pihak A dan pihak B yang saling menjalin persetujuan dan perjanjian atas akad tersebut. Yang kedua, benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan itu bisa banyak hal, bisa sebuah benda atau sebuah bidang tanah atau benda lainnya. Akad yang diizinkan syarak. Akad tidak dilarang oleh syarak. Yang kelima adalah akad bermanfaat, maksudnya yang kita akadkan itu adalah hal yang bermanfaat, seperti benda yang kita yang gunakan adalah benda-benda yang bermanfaat, bukan benda-benda yang tidak berfaedah. Yang keenam ada ijab, terus berjalan sampai terjadinya akad. Jadi ijab harus terus berjalan sampai terjadinya qabul, atau mungkin bisa juga kita batalkan. Yang ketujuh, ijab dan qabul. Kedua yaitu syarat khusus dalam terjadinya akad. Syarat khusus ini biasa disebut juga syarat idofi atau syarat tambahan yang harus ada di samping syarat umum seperti saksi dalam pernikahan. Jadi ada orang ketiga. Maksudnya itu dalam terjadinya akad atau ya akad itu kita harus ada saksi dalam melakukan ijab kabulnya, seperti mungkin dalam pernikahan kan di antara orang yang nikah dan penghulu pasti ada orang saksi yang menjadi saksi bahwa pernikahan itu menjadi sah dan halal. Yang kelima itu syarat sah akad. Selama akad tidak terhindar dari 6 perkara ini, seperti kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, dan kemudorotan, dan syarat jual beli yang fasid atau rusak, akad akan menjadi sah. Dan sebenarnya akad dibagi menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Yang pertama, akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi unsur dari hukum syarak itu sendiri, baik asal maupun sifatnya. Yang kedua, akad tidak sahih. Akad tidak sahih akad yang tidak memenuhi syarat maupun rukunnya, ya, dan tidak ada objek yang diakadkan. Jadi dalam berakad kita wajib ada benda yang diakadkan atau sesuatu yang kita akadkan. Kalau tidak, akad kita akan menjadi tidak sahih. Selanjutnya, macam-macam akad. Yang pertama ada akad mungjiz. Itu akad yang dilakukan sampai waktu akad itu selesai. Yang kedua, akad mualak, yakni akad yang dilaksanakan dan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi. Yang terakhir adalah akad mudof. Akad mudof yang dalamnya pelaksanaannya ada syarat dan penanggulangan selama pelaksanaannya. Jadi dalam melakukan perjanjian ada syarat dan ketentuan untuk lakukan akad tersebut. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu kepemilikan. Meyakini yang pertama itu kita harus meyakini aturan syariat Islam dalam kepemilikan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 284, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang menghendakinya dan menyiksa siapa yang berkehendak, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya di sini adalah kita nggak boleh sombong dalam mempunyai kepemilikan yang ada di bumi ini, karena semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah saja, dan kita diamanahkan untuk menjaga dan memanfaatkan sebaik-baik mungkin apa yang ada di bumi dan yang bisa kita pakai. Selanjutnya, sebelumnya itu kepemilikan secara umum memiliki 3 kriteria, yaitu iliyah. Berikut penjelasan dari ada tiga, yaitu yang pertama yaitu ilahiyah. Kriteria ini artinya adalah awal kepemilikan harta maupun
pengembangan harta yang kita miliki berasal dari Allah yang memiliki tujuan untuk mendapat keriduannya sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus masukilah masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai yang berlebihan. Dari firman tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita gak boleh boros dan menghamburkan semua rezeki kita. Lebih baik kita memanjatkan rezeki kita untuk mendapat keridhaan Allah dan keberkahan, dan juga atas keberkahan di atas rezeki yang telah kita dapatkan. Oke, yang selanjutnya ada akhlak, kriteria akhlak. Kriteria akhlak ini mungkin sangat penting banget, karena dalam memiliki kepemilikan sebuah benda kita harus mempunyai akhlak seperti yang biasanya kita lihat. Kalau orang yang memegang sebuah rezeki tapi tidak memiliki akhlak yang bagus, seperti kita lihat ada contoh di sebelahnya, itu kasus korupsi yang sering terjadi. Itu terjadi dikarenakan orang yang diamanahkan rezekinya tidak amanah terhadap rezeki apa yang telah dia dapat, makanya dia bisa menyalahgunakan rezeki tersebut, seperti banyak lagi contoh lainnya. Dan Allah telah mendekatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 272, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah, dan apapun harta yang kamu infakkan niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi dan dirugikan. Nah, dari sini kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa lebih baik kita menggunakan harta kita untuk beribadah di jalan Allah daripada kita menghambur-hamburkannya untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi dibuat untuk hal-hal yang malah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kriteria selanjutnya itu kriteria kemanusiaan. Dalam ekonomi Islam kita harus memenuhi kebutuhan kita secara cukup dan tidak berlebihan, dan kita memenuhi kebutuhan itu secara jiwa dan raga. Dalam ekonomi Islam pun kita juga harus bersabar dengan harta yang telah kita dapatkan dan terus bersyukur, karena jika kita sudah memenuhi apa yang ada di jiwa dan raga kita sudah memenuhi hasil kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Selanjutnya sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan maaf di sini mungkin ada salah tulis, maksud saya itu ada empat, yaitu ihrazul mubawat. Ihrazul mubawat adalah sebab yang timbul atau sifat yang memiliki atas benda oleh seseorang. Maksudnya seperti pulpen itu milik kita, dan sifatnya ya pasti milik kita karena itu pulpen kita yang kita beli sendiri. Yang kedua al-uqud adalah sebab kepemilikan yang terkait dengan ijab qabul yang memiliki kenyataan yang memiliki pengaruh pada objek akad tersebut. Maksudnya kita menyewa motor ke seseorang. Selama kita sudah melakukan ijab qabul dan perjanjian, selama itu motor letang itu adalah kepemilikan kita dan kita wajib untuk menjaganya, dan itu berpengaruh pada objek akad tersebut. Jika motor itu hilang, kita harus menggantinya karena itu sudah ada di akad tersebut. Yang ketiga ada halafiyah. Halafiyah merupakan pengganti posisi dari satu pihak ke pihak lain dalam prosesnya tanpa ada persetujuan baik dari pihak pertama atau pihak kedua. Yang keempat maksud saya atau walud min mamluk. Kepemilikan segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi pemilik tersebut. Oke, yang selanjutnya mungkin ini materi terakhir kita, yaitu ihyatul maut. Pengertian dari ihyatul maut adalah menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya atau tanah mati.
Dan apabila suatu tanah lepas dari suatu kepemilikan orang yang menghidupkannya dari itu, maka hak milik atas tanah tersebut akan bisa menjadi milik kita jika kita dapat menghidupkannya. Dan telah tercantum pada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati karena ia pemiliknya, tidak ada bagi seorang pun aniaya hak atasnya, atas apapun. Hadis riwayat Abu Daud nomor 267 dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1299. Yang kedua, dasar hukum dari hukum ihyatul maut. Hukum ihyatul maut menurut kesepakatan para ulama yaitu jaiz atau boleh, sesuai dengan 3 hadis Nabi, yaitu barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang pun, dialah pemilik dari tanah tersebut. Hadis riwayat Al-Baqarah, hadis riwayat Bukhari nomor 2671. Yang kedua, barang siapa yang telah membuat suatu dinding di bumi, itu berarti telah menjadi haknya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2673. Dan hadis yang terakhir, barang siapa yang membuka tanah kosong, maka tanah itu milik dia. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1300. Yang kedua adalah cara-cara untuk melakukan ijatul mawat. Jadi melakukan ijatul mawat itu ada cara-caranya. Ada 4 cara yang bisa kita pilih, yaitu menyuburkan tanahnya. Jika tanah itu gersang atau kekurangan air, kita bisa memanfaatkannya seperti menyuburkannya atau dengan cara apapun, dan itu bisa menjadi hak milik kita karena pemilik tanah sebelumnya tidak menghidupkan tanah tersebut. Yang ketiga, menanam tumbuhan di tanah tersebut. Mungkin ini sudah jelas, tidak perlu diperjelas. Yang kedua, membuat parit, dan yang ketiga menggali. Yang keempat, menggali parit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi Ihatul Mawat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.